Suaranya nggak? Kayaknya harus unmute deh. Kak, di situ ada suaranya nggak? Iya, iya. Ih, gila-gila suaranya. Muslimah ya, alhamdulillah sudah bergabung Mbak Suryani Sugistiana dan Mbak Ayadena ya, dan ada Kak Ica dan Mbak Nida. Oke. Insya Allah pada siang hari ini kita akan menyelenggarakan kajian Duhur Muslimah bersama Ustazah Siti Khazanah. Ya, kajian kita pada siang hari ini bersama Ustazah Siti Khazanah yang bertemakan Amazing Wanita Solehah. Amazing Wanita Solehah ya. Ustazah Siti Khazanah ya bernama lengkap Siti Khazanah LC, dan aktivitas beliau saat ini adalah ibu rumah tangga dan tim asatizah rumah fikih. Kemudian peraturan Zoom, karena hari ini kajian kita khusus untuk muslimah, maka dipersilahkan untuk mbak-mbak dan ibu-ibu sekalian untuk open cam ya, dan nanti jika ingin bertanya boleh untuk open suara. Kemudian kami ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu sekalian yang belum mendaftarkan diri untuk kelas tematik, dipersilahkan untuk mendaftar ya. Kami ada kelas bahasa Arab, tahsin, dan juga fikih di setiap hari Senin dan Rabu. Untuk waktunya, kelas bahasa Arab dan tahsin setiap hari Senin dan Rabu pukul 7.30. Kaidah bahasa Arab setiap hari Senin dan Rabu pukul 7.30 sampai 8.30, dan khusus tahsin untuk akhwat, untuk muslimah, setiap weekend di hari Sabtu dan Minggu ba'da subuh. Kemudian kajian fikih diselenggarakan setiap hari Senin dan Rabu jam 16.00 sampai dengan 17.00. Dipersilakan kepada Mbak-mbak dan Ibu sekalian yang ingin mendaftar dan tertarik untuk program kajian tematik bisa mendaftar di link berikut ini ya. Kemudian ada juga pelatihan sholat dan imam yang akan mulai diselenggarakan besok, mulai jam 9 pagi sampai dengan duhur. Insya Allah selama 3 pertemuan bersama Ustadz Wira. Kemudian bagi mbak-mbak semua dan ibu-ibu yang ingin bergabung dipersilakan untuk
mendaftar atau juga bisa langsung mengklik link Zoom-nya ya. Kemudian juga untuk anak-anak dipersilakan untuk mengikuti kegiatan pesantren kilat online yang akan diselenggarakan insya Allah tanggal 16 dan 17 April selama 2 hari bersama kakak-kakak mentor yang sudah kami siapkan. Ya, Alhamdulillah untuk Ustazah Siti Huzana sudah bergabung bersama kami. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya Ustazah di siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Salam kenal ya Ustazah. Untuk hari ini yang baru bergabung masih baru beberapa orang Ustazah, nanti insya Allah sambil dimulai saja. Tidak apa-apa. Baik, saya persilakan kepada Ustazah Siti Hasanah untuk memulai kajiannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bi mahabbatihi wa au'ada man khalafahu bi ghadabihi wa 'adabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini bertepatan di bulan Ramadan ya, jatuh pada hari ke-6 ya kalau nggak salah, dan alhamdulillah hari ini adalah hari Jumat yang Allah istimewakan di setiap pekannya. Semoga di hari yang sangat mulia ini, di bulan Ramadan, kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya tidak terkecuali semoga kita semuanya benar-benar menjadikan ini sebagai wasilah pemberat timbangan amalan kita di bulan Ramadan. Semoga Allah lipat gandakan pahalanya, dan semoga Allah manfaatkan ilmunya nanti apa yang insya Allah akan kita bahas pada hari ini. Dan insya Allah hari ini akan saya bahas tentang amazing muslimah salihah ya. Saya sudah tolong jadikan saya host ya Mbak, untuk saya share materinya. Pada hari ini adalah tema kita amazing wanita sholihah ya, Masya Allah ya. Materi siang hari ini semoga menjadi doa buat kita semuanya ya. Siapapun di belahan bumi ini, di titik mana di negara kita ini, semoga kita semuanya menjadi wanita sholihah. Karena wanita sholihah adalah wanita yang sangat didamba-dambakan oleh setiap wanita. Ya. Tetapi sebelum kita membahas terkait dengan wanita sholihah, terlebih dahulu kita seharusnya bersyukur. Kita semuanya, saya, Mbak semuanya harus bersyukur. Kenapa? Karena kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah. Kita semuanya adalah seorang muslimah. Kita semuanya mempunyai pedoman agama yang Allah benarkan, yaitu Islam. Kenapa? Kenapa kita harus bersyukur? Karena Islam sangat memuliakan wanita. Ya, seperti halnya yang kita tahu bahwa ada salatul hadis, derajat kita ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang harus kita muliakan? Siapa yang harus kita dahulukan? Ummuka, thumma abika. Ya, jadi ada tiga tingkatan lebih tinggi dari derajat sebagai seorang wanita.
Masya Allah. Jadi Islam sangat memuliakan wanita. Dan sebelum datangnya Islam, sebelum adanya dakwah Rasulullah menyerukan kepada agama ini, agama Islam, wanita itu tidak ada harganya. Ya. Jadi di masa jahiliyah, siapa yang melahirkan anak perempuan langsung dibunuh hidup-hidup, akan dipermalukan keluarganya. Tapi tidak, ketika cahaya Islam sudah menerangi kita semua, dakwah Rasulullah SAW sudah menyebar luas, maka Rasulullah SAW dengan ajarannya, yaitu ajaran Islam, sangat memuliakan wanita. Ya, jadi tidak ada bedanya ketika kita berbuat baik di dalam amalan solih, amalan ibadah yang menjadi syariat Islam, kita itu sama. Kita itu harus fastabiqul khairat, saling berlomba untuk mencapai kebaikan. Kemudian ya itu. Jadi kemudian Rasulullah SAW juga di dalam hadisnya mengatakan, khairukum khairukum wa ana khairu bi ahli. Kurang lebih begitu teks dalam hadisnya, bahwa Rasulullah memberikan contoh bahwa sebaik-baiknya umatku atau sebaik-baiknya manusia adalah siapa yang paling baik terhadap keluarga, termasuk di dalamnya istri. Ya, jadi Masya Allah, kita harus berbangga, kita harus bersyukur, alhamdulillah, dan kesyukuran ini tidak cukup dengan ucapan, tetapi kita buktikan bahwa memang benar wanita itu sangat dimuliakan karena cerminan kita sebagai seorang muslimah. Nah, sekarang kita langsung masuk bagaimana kita semua menjadikan diri sebagai wanita salihah. Ya, karena wanita salihah itu adalah wanita yang sangat luar biasa, sangat membanggakan, sangat dimuliakan. Ya, kenapa istimewa? Kenapa wanita muslimah itu istimewa? Karena yang pertama adalah wanita salihah adalah perhiasan terbaik di dunia. Jadi emas berapa karat, berapa beratnya, itu kalah jauh dengan status wanita salihah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'ah as-salihah. Dunia adalah perhiasan, semua yang ada di dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan di dunia ini adalah istri salihah. Jadi kita semua, baik yang statusnya masih single ya, ataupun statusnya sudah menjadi istri seseorang, ataupun statusnya sudah menjadi ibu, maka tidak menutup kemungkinan kita menjadikan diri sebagai perhiasan yang terbaik di dunia, yaitu menjadi wanita salihah. Kenapa istimewa? Yang kedua, wanita salihah itu lebih baik dari bidadari surga. Masya Allah ya. Jadi sangat berlipat-lipat, derajatnya. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala innal adamiyat min nisa'i ahli dunya afdal minal huril 'ain 70 alfa dhif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan berjenis manusia asal dunia lebih utama daripada para bidadari surga 70.000 kali lipat. Masya Allah ya. Padahal digambarkan ketika kita tahu bidadari di surga itu cantiknya luar biasa, baiknya luar biasa, parasnya, akhlaknya. Tetapi wanita salihah, Masya Allah, sangat istimewa. Ya, sangat istimewa menjadikan diri sebagai wanita salihah. Kemudian yang ketiga, kenapa istimewa? Kenapa seorang muslimah salihah itu istimewa? Kenapa wanita salihah itu istimewa? Yang ketiga, dapat masuk surga dari pintu manapun. Masya Allah ya. Idza shallatil ma'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha
udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti. Masya Allah. Padahal kita tahu ya, pintu surga itu bertingkat-tingkat. Tetapi ketika seorang diri menjadi wanita solihah, ya sudah punya stempel menjadi wanita solihah, Masya Allah, dibiarkan, silahkan, dipersilahkan untuk memasuki pintu surga dari pintu yang mana. Siapa? Di sini disebutkan, siapa yang dipersilahkan untuk memasuki surga dari pintu manapun? Idza shollat mar'ah khamsaha. Akhwat, yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, itu kan yang wajib. Yang wajib saja, Masya Allah ya. Wa shamat syahraha. Dan berpuasa di bulan Ramadan. Ya, jadi ketika kita bekerja, baik itu di kantor, di manapun, di rumah, dan sebagainya, kesibukan apapun, tetapi kita tetap berpuasa, wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya. Ya, artinya kita menjaga diri, menjaga iffah kita, kemuliaan kita sebagai seorang wanita, wa ata'at zaujaha, dan mentaati suaminya bagi yang mempunyai suami. Ya, sebagai statusnya sebagai seorang istri harus mentaati suaminya sampai kemudian kita menjadikan diri predikat wanita salihah. Qila laha adkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Masya Allah. Jadi kalau yang pertama adalah kategorinya salat mar'ah khamsaha. Jadi wanita yang dipersilahkan untuk memasuki surga dari pintu manapun adalah wanita yang sholat 5 waktu. Artinya, sholat 5 waktu itu sudah tahu ilmunya. Dari sebelum sholat, dari sebelum perkara sholat. Jadi dia sudah tahu detail pemahaman tentang toharoh. Karena sholat tidak sah kalau bersucinya itu tidak sah. Maka dia harus mencari ilmu, menuntut ilmu, bagaimana kemudian memahami tentang toharoh sampai kemudian sholat yang dia kerjakan 5 waktu yang wajib itu menjadi sholat yang sah, yang diterima. Dan kesemuanya ini adalah dengan ilmu. Jadi kita semuanya akhwat, alangkah baiknya setiap harinya untuk menyempatkan diri, menyempatkan waktu untuk menuntut ilmu. Sampai kemudian apa yang kita lakukan ini semuanya sesuai syariat. Semuanya didasari oleh ilmu, bukan katanya. Sampai kemudian ketika kita step by step ya mencari ilmu juga kita akan mendapatkan kenaikan derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin. Allah akan mengangkat derajat bagi orang yang beriman, ya. Orang yang beriman itu butuh bukti, bukan cuman ucapan di dalam lisan, kemudian diyakinkan dalam hati, tidak cukup, tetapi harus membuktikannya dengan jawarih, dengan seluruh anggota badan dengan ibadah-ibadah. Maka keimanan butuh bukti dengan berpuasa, dengan sholat, dengan menunaikan zakat, dan kewajiban lainnya sebagai seorang muslimah, ya. Itu. Kemudian kenapa istimewa? Surga itu di bawah telapak kaki ibu, ya. Jadi tidak mungkin seseorang atau Rasulullah SAW membuat statement ya bahwa telapak kaki ibu akan menjadi surga bagi anak-anaknya kalau ibu itu tidak mulia, ya. Kalau ibu itu tidak istimewa, pasti bahwa seorang ibu, seorang wanita itu mulia. Maka kemudian di statement Rasulullah atau di sabda Rasulullah, di hadis Rasulullah mengatakan bahwa surga itu di telapak kaki ibu. Ibu yang seperti apa? Ibu yang bagaimana? Tentu kita harus memantaskan diri bahwa surga ada di telapak kaki ibu kalau ibunya memang berilmu, kalau ibunya memang benar-benar statusnya sebagai seorang ibu, bukan hanya formalitas belaka.
Ya. Bukan karena dia mempunyai anak kemudian dia menyandang status sebagai seorang ibu. Tetapi kalau seorang itu sudah menjadi ibu, maka bagaimana akhlaknya, bagaimana tutur katanya, bagaimana perilakunya harus mencerminkan diri itu sebagai seorang ibu. Artinya apa? Harus sadar kalau apa saja yang keluar darinya itu akan dicontoh oleh anak-anaknya. Maka harus berhati-hati. Karena itu kita itu sangat istimewa. Seperti hanya di dalam hadis disebutkan, an Muawiyah bin Jahimah qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inni kuntu aradtu jihad ma'ak abtaghi bidzalika wajhallah wad darul akhirah. Ada seorang sahabiah. Sahabiah itu berarti sahabat dari kalangan wanita. Ingin benar-benar berazam, ingin niat berjihad, berperang di jalan Allah. Qala waihaka ahiku ma ummuk. Qultu na'am ya Rasulullah. Oh maaf, mohon maaf. Salah. Bukan sahabiat tetapi seorang sahabat. Tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian menanyakan kepadanya, ya, menanyakan pada sahabat ini, apakah ibu masih hidup? Iya wahai Rasulullah. Na'am ya Rasulullah. Qala farji' fabarraha. Tetapi apa yang dikatakan Rasulullah tidak mengiyakan apa yang menjadi keinginannya untuk berjihad, berperang, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk tetap membersamai ibunya. Kenapa? Karena ibunya masih hidup dan karena ibunya menyandang sebagai sebagai surganya, gitu ya. Kemudian aku menemuinya di arah samping seraya berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku ingin jihad bersamamu. Aku ingin dengannya meraih ridha Allah dan surga. Celakalah, apakah ibumu masih hidup? Iya wahai Rasulullah, pulanglah, berbuat baiklah dengannya. Lalu aku mendatanginya dari arah depan, aku berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku ingin berjihad bersamamu. Aku ingin dengannya meraih ridha Allah dan surganya. Kemudian beliau bersabda, celakalah, menetaplah di kakinya, maka surga ada di sana. Masya Allah. Saking mulianya status ibu, ya. Ada sahabat yang kekeh ingin membersamai Rasulullah dalam jihad, berperang di jalan Allah, tapi Rasulullah menolak. Karena justru surganya ada di dalam rumah. Dengan itu, dia cukup baginya surga ketika berbuat terbaik kepada ibunya, merawat ibunya, dan mendampingi ibunya. Memenuhi apa yang menjadi kebutuhan ibunya. Nah, ini nih yang kita harus bahas, bagaimana kita semuanya bisa menuju jalan atau menjadikan diri sebagai sosok wanita salihah yang tadi istimewanya sudah diperlihatkan di awal, ya, sudah kita bahas di awal. Yang pertama, kriteria menjadi wanita salihah adalah penuh kasih sayang, kembali ke suami dan mencari maafnya, ya. Jadi kalau kita sudah menyandang status sebagai seorang istri, maka ridho suami harus diutamakan, ya. Apa yang menjadi ridho suami? Kalau suami ridho kita untuk hal ini, ikutilah, taatlah, seperti hal yang tadi disebutkan di dalam hadis, wa ata'at zaujaha, yang mentaati suaminya. Kalau kita berbuat salah, maka carilah maafnya, ya. Meminta maaflah kepada suami ketika memang kita, ya, karena kan perempuan ya kadang mungkin tidak terkontrol ngomongnya, ucapannya dan sebagainya. Kok kayaknya kalau kita tahu karakter suami pasti kita tahu agak menyinggung, misalkan dengan hal ini kita menyinggung suami, maka carilah maafnya, ya. Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Siapa? Al-wadud, al-walud, al-awud ala zawjiha,
allati idza ghadibat ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqul la adzuqu qadman hatta tarda. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis ini menyebutkan, maukah aku beritahukan kepada kalian istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga, yaitu istri yang penuh kasih sayang, ya, al-wadud, wal-walud, dan banyak anak, selalu kembali kepada suaminya, di mana jika suaminya marah, dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata, aku tidak dapat tidur sebelum engkau ridha. Masya Allah, ya. Ya, jadi menjadi salah satu kriteria mencari pasangan atau mencari seorang istri, yaitu yang al-wadud wal-walud. Jadi orang yang memang penyayang dan bisa mempunyai keturunan yang banyak. Ini yang menjadi keutamaan. Ya, fitrahnya kita sebagai seorang wanita, Allah alhamdulillah sudah mengkaruniai kita rasa sensitivitas yang tinggi, ya, lebih tinggi dari seorang laki-laki. Maka kita pergunakan ini ke jalan yang positif, hal-hal yang baik, gitu ya. Kita harus menyayangi sebagai seorang penyayang, ya. Kemudian di sini disebutkan kalau misalkan memang suami marah kepada kita, maka kita meminta maaf. Dan kita harus berkata, artinya alangkah baiknya sebelum kita tidur, tanyakan kepada suami, apakah engkau ridho dengan apa yang aku lakukan hari ini? Atau mungkin di sela-sela itu kan kadang terlalu jauh. Mungkin di sela buka puasa, kalau misalkan memang bareng, atau ketika menyempatkan untuk sholat jamaah bersama dengan suami dan anak-anak, mungkin bisa disampaikan, Mas, gitu. Kira-kira ada nggak hal yang aktivitasku gitu, obrolanku, ucapanku yang Mas nggak ridho, gitu misalnya. Carilah ridhonya. Kalau suami sudah ridho dan saat itu kita diambil nyawanya oleh Allah, ditutup usianya, Masya Allah, sudah tinggal panen hasilnya, ya, tinggal panen hasilnya. Maka yang menjadi keutamaan kita, menjadi hal yang utama kita lakukan adalah ketika kita sudah menjadi seorang istri, carilah ridho suami kalau kita ingin menjadikan diri kita sebagai seorang wanita sholihah. Yang kedua, akhwat, ini penting, menjaga rahasia suami, ya. Kalaupun kita mempunyai teman, ya, kalau zaman sekarang bahasanya bestie gitu ya, kita punya teman curhat, kita punya teman sharing, tetap menjaga rahasia suami, ya. Jangan kemudian semuanya diumbar, dipilah-pilah, difilter, ya, difilter. Tidak semuanya harus kita sampaikan kepada orang lain, apalagi tentang aib-aibnya suami. Kan kita tahu, ya, di dalam pernikahan seorang suami dan istri, satu pasangan itu pasti ada kekurangannya dan kelebihannya. Makanya kemudian saling melengkapi, gitu ya. Nah, kalau kita menemukan kekurangan suami kita, tidak boleh kita sampaikan kepada orang lain, ya. Ini harus menjaga rahasia suami, ataupun hal-hal yang sekiranya suami sharing kepada kita, udah nggak usah obrolin ke yang lainnya tentang hal ini, tutup mulut, gitu ya. Jangan sampai ini kita bocorkan kepada yang lainnya kalau suami sudah mengatakan bahwa ini cukup kita berdua yang tahu, gitu ya. Di sini disebutkan, wala taf'alu fa inna dzalika mithlu syaitan laqiya syaitanatan fi tariqin fa ghasyiha wan nasu yanzurun. Jangan lagi kalian lakukan, karena yang demikian itu seperti syaitan jantan yang bertemu dengan syaitan betina di jalan, kemudian digaulinya seperti sementara manusia menontonnya. Jangan, ya. Maka kita kalau misalkan bisa menahan nafsu untuk menjaga
rahasia suami, tidak mengumbar aib-aib yang ada pada suami, kita sudah dihindarkan menjadikan diri sebagai seorang menjadi sosok syaitan yang disebutkan dalam hadis ini. Itu kriteria yang kedua kalau kita ingin menjadikan diri kita sebagai seorang wanita sholihah. Yang ketiga, berpenampilan menarik di hadapan suami. Bukan berarti kemudian kita pakai baju yang mewah tiap hari gitu ya, baju yang silaumen gitu ya, enggak. Yang kira-kira buat suami menarik. Meskipun pakai daster gitu ya, baju harian kita di rumah gitu ya, apalagi ibu-ibu. Tapi kalau kata suami itu menarik, ya monggo silahkan gitu ya. Nggak harus pakai yang make up tebal dan sebagainya dan sebagainya. Kita tahu selera suami kita gitu ya. Ini juga PR buat saya. Kemudian di sini disebutkan hadis riwayat Abu Daud, ala ukhbiruka bi khairin ma yaknizul mar'u al mar'atu salihatu idza nadhara ilaiha sarrathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafizathu. Maukah aku memberitahukan kepadamu tentang sebaik-baiknya perbendaharaan seorang laki-laki, yaitu istri salihah. Siapa itu istri salihah? Di sini disebutkan kalau dipandang itu menyenangkan. Kalau diperintah, diminta sesuatu, disuruh ini dan itu, mentaatinya. Ini sesuai syariat. Dengan catatan ini sesuai syariat. Dan bila ia pergi, maka istri akan menjaga dirinya. Menjaga dirinya sebagai istri dan menjaga anak-anaknya, karena ini kesemuanya menjadi satu kesatuan atau jalan menuju kesalehan seorang wanita, ya. Kemudian yang keempat, kriteria menjadi wanita solehah itu meminta izin akhwat. Jadi kalau misalkan kita ingin safar, bepergian, mungkin 2 hari 3 hari, maka meminta izinlah terlebih dahulu, ya, bukan ngasih tahu, ya. Beda nih. Kalau izin itu belum fix. Kalau ngasih tahu berarti fix sudah mau pergi, tapi baru ngasih kabar kepada suaminya. Ya, minta izin kan boleh enggak? Kalau ngasih tahu kan berarti sudah booking semuanya, tinggal jalan. Nah, lebih baiknya meminta izin, tidak kemudian cuma ngasih tahu. La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnihi. Tidak halal bagi seorang istri berpuasa sunnah, ya. Dalam hal ini adalah kategori puasanya adalah puasa sunnah. Sementara suami ada atau tidak bepergian kecuali dengan izinnya. Jadi kalau misalkan ini di luar bulan Ramadan gitu ya, biasanya mungkin ada yang sudah terbiasa Senin Kamis, puasa sunnah Senin Kamis, ataupun Ayyamul Bid, ya, 3 hari di pertengahan setiap bulan Hijriah, ataupun puasa sunnah Daud gitu ya. Sebelum itu izin dulu kepada suami, apakah diizinkan. Kalau diizinkan maka puasa gitu. Kalau tidak diizinkan maka tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk berpuasa. Tidak hanya puasa, tetapi dengan tadi safar, dengan tadi bepergian, semuanya harus meminta izin. Atau mungkin kalau misalkan berniat setelah menikah nanti, atau nanti kalau sudah nikah tetap ingin menjadi wanita karir, silahkan di sharing dan meminta izin, apakah diperbolehkan, baik buruknya apa, silahkan di sharing, didiskusikan terlebih dahulu. Jadi ketika kita sudah menjadi seorang istri ataupun yang menjadi seorang ibu, kita tidak boleh mendahulukan ego kita sendiri. Ingat, status kita sudah berubah. Ada yang harus kita jaga. Yang harus kita jaga adalah seorang suami, kalau kita menjadi seorang istri, yang kita jaga juga anak-anak.
kalau kita sudah menyandang diri sebagai seorang ibu. Maka kesemuanya ini akan menghantarkan kita kepada status wanita salihah, ya, kalau kita mengerjakannya, ya. Dan semuanya ini tentu dengan proses, ya, tentu dengan proses, tidak jebret nanti berat. Jadi kalau misalkan memang tadi disebutkan yang sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian bagi yang sudah menikah berarti harus taat dengan suami, ya. Maka kita perbaiki satu persatu. Kita telah satu persatu, mana nih yang kurang, mana nih yang kira-kira masih bolong-bolong gitu. Kalau misalkan sholatnya masih bolong-bolong, salah satunya tidak dikerjakan misalkan, maka kita lengkapi. Kalau misalkan belum tahu ilmunya nih tentang toharoh, maka cari tahu. Alhamdulillah sekarang sudah ini ya, sudah sangat dimudahkan karena dunia ini sudah sekarang sudah digitalnya sudah bisa kita akses dengan mudah, ya. Tapi akhwat sekalian harus berhati-hati, harus tahu mana referensi-referensi tepat untuk kita ambil ilmunya. Jadi sesuai bidangnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau tahu tentang ilmu fikih, ya, ilmu fikih itu adalah ilmu yang berkaitan dengan ibadah kita tadi, tentang toharoh, tentang sholat dan sebagainya, maka kita harus cari baik itu online ataupun offline guru-guru yang memang expert di bidangnya, di bidang fikih, di bidang syariat, ya. Itu. Nah, yang terakhir adalah bukan pembahasan, tapi saya mengutip salah satu hadis, ya. Wanita yang dijamin masuk surga, Masya Allah, ya. Dari Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4. Empat wanita ini sudah dijamin masuk surga. Ya, jadi tidak melalui hisab, tetapi sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan secara zahir nama-namanya, Masya Allah, ya. Jadi sangat mulia banget, derajatnya itu sangat tinggi. Siapa? 4 wanita yang sudah dijanjikan oleh Allah akan masuk surga. Yang pertama adalah Maryam binti Imran. Yang kedua adalah Fatimah bin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah Khadijah binti Khuwailid, dan yang keempat adalah Asia. Dan kita tidak meragukan lagi bahwa keempat wanita ini adalah memang wanita-wanita yang tangguh, wanita-wanita yang mulia, ya. Maryam kita tahu bahwa dulunya memang ada fitnah yang besar yang terjadi pada diri, tapi Maryam ini sangat taat, tetap istiqamah, tetap beribadah dan menjalankan apa yang menjadi syariat Allah. Waktu itu belum Islam, ya, nama agamanya. Kemudian Fatimah binti Rasulullah SAW, mungkin di tahun-tahun kemarin, ya, menggambarkan sosok Fatimah, ada cerita-cerita, ada kisah-kisah, ada lirik-lirik lagu tentang Fatimah, kegigihan wanita, yaitu Fatimah binti Rasulullah, ya. Kemudian Khadijah, Masya Allah, kita tahu bahwa Khadijah adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama, ya. Dan Khadijah ini adalah satu-satunya atau wanita pertama yang meyakini adanya ajaran Islam dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, ya, utusan Allah. Yang terakhir adalah Asia. Kita tahu bahwa Asia adalah istrinya Firaun, ya. Meskipun suaminya sangat kejam, tetapi Asia mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai paras yang sangat indah, dan tetap meyakini ada agama yang benar, ya. Maka
Maryam, kemudian Fatimah, kemudian Khadijah dan Asiyah ini ketika kita menelusuri biografinya masing-masing, kisahnya masing-masing, sangat kita iakan bahwa keempat sosok wanita ini dijamin masuk surga karena sangat sempurna. Dan kita akhwat, kita semuanya bukan Maryam, bukan Fatimah, bukan Khadijah, dan bukan Asiyah. Tetapi kita pasti bisa untuk berusaha menjadikan diri sempurna menjadi wanita solihah. Meskipun kita tidak dijamin masuk surga, tetapi kita tetap mengharapkan ridha Allah untuk masuk surga. Dengan tadi memenuhi kriteria yang menjadi sosok wanita solihah. Mungkin itu yang bisa saya sharing hari ini terkait tentang pembahasan wanita solihah. Baik, syukran Ustazah, jazakillah khair atas pemaparan materinya. Kepada rekan-rekan semuanya, jika ingin bertanya dipersilakan untuk menulis di room chat atau bisa juga untuk open mic langsung. Ya, dipersilakan kepada Mbak-mbak semuanya, apakah sudah ada pertanyaan? Jika belum, mungkin saya bertanya terlebih dahulu ya, Ustazah. Terkait tadi kan Masya Allah banget ya Ustazah, betapa mulianya kedudukan wanita di dalam Islam ya. Dan juga tugasnya ternyata di balik kemuliaan itu, Masya Allah ya, cukup berat juga ya Ustazah. Kemudian Ustazah, jika seorang wanita bekerja dan dia juga tetap ingin untuk mendapatkan kemuliaan sebagai wanita, itu bagaimana Ustazah? Kiat-kiatnya. Ya, kan tadi tidak ada kriteria menjadi wanita solihah adalah orang yang tetap berdiam diri di rumah, enggak. Ya. Jadi meskipun akhwat sekalian ini mempunyai kesempatan untuk menjadi wanita karir, itu juga tidak menutup kemungkinan menjadikan diri sebagai wanita solihah. Ya, kita tetap niat kita bekerja itu apa, ya kan? Niat kita bekerja itu kan untuk mendapat atau menjemput rezeki Allah. Ya, kalau misalkan kita tetap menjadikan diri sebagai wanita karir yang kemudian ini mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu juga nggak apa-apa gitu, itu nggak masalah, itu bukan kemudian menghalangi kita menjadikan diri sebagai wanita solehah, karena tidak ada nggak ada halangan, bukan menjadi halangan gitu ya. Jadi tetap tadi ya, kita menjalani sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban kita, kemudian berpuasa dan sebagainya, kemudian kita semuanya memenuhi hari-hari kita dengan hal-hal yang baik ya. Itu juga hal yang baik itu bagaimana kemudian akhlak kita mencerminkan kita sebagai seorang muslimah. Nggak harus orang itu kita tahu wanita karir atau tidak, yang penting akhlak kita gitu. Ketika bermuamalah, berinteraksi kepada yang lainnya, kita bisa menjaga diri, kemudian tetap sesuai rule-nya, maka ya itu cerminan kita menjadi sosok wanita solehah. Ibadah kita lakukan, amalan-amalan baik kita kerjakan, kita istiqomahkan, kita dawamkan, dan akhlak kita harus kita ya memang nafsu ya, tidak cuma wanita, manusia itu kan memang ada nafsu dan ada. Nah, kalau kita meninggikan nafsunya, maka akal kita sudah mati. Maka bagaimana kemudian kita memanage keduanya, karena manusia memang yaitu akan diri sampai kemudian kita tetap istiqomah, kita tetap di jalan yang benar. Wallahu a'lam. Ya,
Baik-baik Ustazah, insya Allah. Berarti apapun profesinya ya, sebagai wanita karir ataupun di rumah saja tetap bisa mencapai derajat kemuliaan wanita solehah ya Ustazah. Ya, baik rekan-rekan sekalian, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya materinya sudah cukup jelas ya Ustazah, tinggal prakteknya yang mungkin akan sulit ya. Bismillah. Iya. By proses. Ya, betul Ustazah. Yang penting itu adalah satu pilihan. Kalau kita memang kita sudah mempunyai kesyukuran sendiri ya, kita menjadi seorang muslimah. Nah, kita harus menaikkan level. Kita mau menaikkan level atau kita mau apa istilahnya tadi ingin masuk surga dari pintu. Jadi kalau kita memilih level yang lebih tinggi, derajat yang lebih tinggi, maka silakan itu diistiqomahkan. Istiqomah itu lebih berat lagi. Maka sekarang ini tugas kita adalah belajar, ya, belajar menjaga dari hawa nafsu, kemudian menjaga akhlak kita sebagai akhlak yang baik, akhlak yang mulia, dan dengan ibadah juga kita harus mencari ilmu yang dibenarkan sesuai expert bidangnya. Itu. Baik Ustazah. Kepada rekan-rekan sekalian, apakah ada yang ingin menambahkan pertanyaan? Jika tidak ada, mungkin ada closing statement Ustazah untuk kajian kita siang hari ini. Silakan Ustazah. Iya. Kenapa Mbak? Karena belum ada pertanyaan lagi dan sepertinya sudah cukup jelas Ustazah. Mungkin ada closing statement Ustazah untuk kajian kita siang hari ini. Oh, closing statement. Baik. Jadi akhwat sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Dengan kita masih diberi kesempatan merasakan indahnya bulan Ramadan, maka kita harus menyiapkan diri, ya, menyiapkan iman kita, menyiapkan bekal kita sebaik-baiknya, karena kita belum tahu di tahun depan apakah kita akan menikmati di bulan Ramadan selanjutnya atau tidak. Maka dengan kesempatan ini silahkan perbanyak amal solih, silahkan memperbanyak diri untuk bersedekah yang tidak mampu. Itu mungkin. Baik, terima kasih Ustazah. Jazakallah khair atas waktu dan ilmunya pada siang hari ini. Semoga bisa kita amalkan. Semoga menjadi amal jariah untuk Ustazah Siti Khazanah dan juga barokah untuk kami semua yang mendengarkan di majelis siang hari ini. Kemudian kami ingatkan kepada rekan-rekan sekalian yang ingin bergabung untuk acara-acara lintas arta yang lainnya, dipersilakan untuk mendaftarkan diri di link yang sudah kami siapkan. Kemudian kepada rekan-rekan yang berkenan untuk menyisihkan sebagian rezekinya, kami sudah memfasilitasi di nomor rekening berikut ini atau bisa di scan barcode yang sudah kami share di layar. Dan juga jangan lupa kepada rekan-rekan semuanya untuk menghadiri kajian muslimah pekan depan, insya Allah bersama Ustazah Indah Dari yang berjudul Surga Itu Dekat. Ya. Kami tunggu kehadiran rekan-rekan semuanya dan terima kasih untuk kehadiran hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lagi Mbak. Ya, Ustazah. Barakallahu lakum jami'an. Amin, amin.